Saya inginkan apa? Berkiblat ke Bali penting, tapi tidak semua harus diselesaikan di Bali. Ini prinsip dasar. Ide Betara patuh nih, di mana saja bisa. Sering dibilang, oh saya sedang dikritik, oh saya ada Kayangan 3 gitu. Kita cari Tirta Kayangan 3, apa cari Tirta Betara nih melingih di Kayangan 3, ini prinsip. Kalau hanya mencari Kayangan 3, orang Jakarta, orang Jember nggak bisa ngaben. Jakarta krematorium di Tanjung Priok. Maka saya ditanya, Pak, kapan sih surga neraka ini akan berakhir? Ditanya begitu sama mahasiswa saya, kapan pikiranmu tidak berfungsi lagi, saat itu tidak ada surga neraka. Kakek saya katanya banyak melakukan dosa, perbuatan tidak senonoh, walaupun saya buatkan upacara pasti masuk surga, pasti saya bilang. Duryodhana saja karena buruknya lebih besar juga dapat surga. Tapi ingat, bukan surga abadi, neraka pun akan diperoleh. Itu dalam pandangan Ibu ya, Pak Hindu Ibu. Surga itu tidak abadi, neraka pun tidak abadi. Yang abadi adalah moksa. Masih ada dunia antara. Kayak kita tidak ingin mencapai surga, mencapai neraka, tapi kita inginkan yang lebih tinggi adalah moksa. Apa itu moksa? Agar kita bisa melepaskan diri kita untuk mencapai moksa, apa dia? Sekali ini ya, kita lanjut. Maka selain dia menyadari dirinya bahwa dia akan memilih, dengan pilihan dia harus bertanggung jawab. Termasuk Ibu saat ini melakukan pilihan menyelesaikan pengabaian di sini. Secara sastra agama salah nggak? Tidak. Jadi orientasi kita tidak mesti ke Bali. Saya baru balik dari Lampung kemarin, musim ngaben di Bali Nuraga jauh lebih besar. Dengan anak saya waktu musim Covid di Bali kita nggak boleh keluar, tapi saya keluar ke Sulawesi Barat 2 bulan, hampir saya keliling Rawariwi, ngaben juga di situ sama mangku yang buat Banten ini, adinda saya, sepupu saya. Saya inginkan apa? Berkiblat ke Bali penting, tapi tidak semua harus diselesaikan di Bali. Ini prinsip dasar. Ide Betara patuh nih, di mana saja bisa. Sering dibilang, oh saya sedang dikritik, oh saya ada Kayangan 3 gitu. Kita cari Tirta Kayangan 3, apa cari Tirta Betara nih melingih di Kayangan 3, ini prinsip. Kalau hanya mencari Kayangan 3, orang Jakarta, orang Jember nggak bisa ngaben. Jakarta krematorium di Tanjung Priok. Ya di Cibinong, nggak ada Kayangan 3, tapi ada Betara yang memberikan berkah, utpeti setiti perlina ada. Ini perlu disadari Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ketika kesadaran ilahinya, kesadaran dewaninya muncul, bahwa dia tahu akan hakikat, dari mana saya datang dan kemana saya akan pulang. Maka oleh sebab itu, bagi yang belum memiliki kesadaran hakikat untuk pulang, walaupun dia sudah pulang, maka mulailah kita urai satu persatu. Di mana sang roh yang memiliki kesadaran badan menganggap dirinya badan, bagi sang roh yang terikat oleh badan mental menganggap dirinya pikiran. Maka saya ditanya, Pak, kapan sih surga neraka ini akan berakhir? Ditanya begitu sama mahasiswa saya, kapan pikiranmu tidak berfungsi lagi, saat itu tidak ada surga neraka. Kenapa begitu? Example, orang gila tidak menggunakan pikir, tidak pernah dia menderita, walaupun dia telanjang ditertawai orang. Maka kalau anak ingin bebas dari suka dan duka, gilalah kamu, saya bilang. Karena suka dan duka semua pada pikiran. Maka dalam proses itu, dalam membangun kesadaran di dalam agama kita pulang, masang roh agar tidak dibebani oleh muatan material, tidak dibebani oleh badan material. Pertama, lakukanlah pengabenan. Ya, sang roh pertama hadir, baru pikiran, baru badan. Ketika kita pulang, badan kasar diselesaikan, baru pikiran, baru atmannya dibawa kemana. Bagaimana badannya harus diurus ketika dia lahir? Buatkan upacara manusianya, sarira samskara. Tapi ketika pulang, badan ini yang betul-betul suci, murni. Badan yang menjadikan kita suci murni sebenarnya, tapi karena nafsu yang menjadikan kita. Nafsu siapa? Nafsu ayah ibu kita. Coba jujur saya, adakah yang pernah ingat Tuhan ketika kita melakukan hubungan suami istri, ketika kita akan mereproduksi panak? Betul, ada nggak? Saya ada nak ingat tuh, ada pelangkiran bedur sehingga metakon kadik ini betaran bedur milusek gitu bedaroh. Betul tidak? Yang semua gelam hari ingat ya betara ratu, betara moni, sebuah bangai canang sari gitu nih. Jadi kesadaran nafsu kita tinggi, kama.
Maka kama itu jalan neraka. Triwidam neraka sedam doram nasenamat mana kama krode lobo tasmat etam terayam terajat. Ada 3 pintu gerbang memasuki neraka: kama, nafsu, kroda, marah, loba, serakah. Maka agar kau masuk surga, kalau Islam bilang surga, kalau ini bilang suarga, suar artinya terangga, artinya jalan. Kalingannya 3 ikang karya muara segala, tape yadnya kerti. Maka ritual kita masuk kategori yadnya dengan investasi karma disebut dengan kerti, dengan pengendalian diri kita. Maka ritual ini hanya sepertiga dalam rangka perwujudan membangun surga. Tapi jangan hanya sekedar transaksi kita ingin memperoleh surga. Banten ini ritual yang ribet ini sesungguhnya adalah pelepasan, wairagya. Bapak dan ibu yang membuat ritual ini bukan karena ribetnya, karena semua sarana yang lagi sedang ngetren sekarang sibuk ini, oh kita rakyatnya tamasik. Mana tidak materi yang tidak tamas? Menurut filsafat Samkhya, kehadiran material adalah kolaborasi antara ahamkara butadi dengan tamasika, ego dengan tamasik. Maka semua proses alam semesta tamasik. Jangankan badan kita, arce saja kita buat pertima aja tamas. Maka kita perlu sucikan, kita perlu lastiang. Tapi dengan olah pikir kita, di mana ahamkara ketemu dengan satwika, ahamkara waikerta, maka disinilah karma jnana dan karma budi indriya. Berikan nilai. Kenapa kita harus buat janur seperti itu? Kenapa kita harus membuat rangkaian-rangkaian seperti itu? Kita memberikan nilai tamat terhadap material. Disinilah selain kita melepaskan, kita telah melakukan investasi karma. Pada jadi nak Bali itu udangnya sedih gitu ngain kan kone. Kan menambah nilai. Ya, dari sini gambaran angklung kan kone. Sing kemuat mau yang sing ada angklung, tukang angklung, sing lah karma baik. Ya sing ada karma baik, sing ada nak nur gitu jadinya. Ya. Jadi disinilah agama sosial. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jalan pelepasan apa? Agar kita bisa melepaskan diri kita untuk mencapai moksa, apa dia? Jnana biudrehe. Ya, jnana biudrehe weruh ring sana yang tato kabeh. Bahwa kita tahu hakikat semua ini. Tresna dosa kesaya. Lepaskan ikatan pada dunia ini bahwa kita akan pulang. Maka ibu bektet sama keluarga, ikhlaskan Bapak. Sebab perpisahan kita tidak bersifat permanen. Nanti kita reuni kembali di alam sana. Tunggu tanggal mainnya, pasti ibu. Ya, hanya kita tidak tahu siapa yang duluan pulang. Ternyata Bapak mendahului pulang. Indriya yoga marga tanjena ring wisayanya. Maka kita dalam hidup ini kita harus mesti mengendalikan indriya kita, mengendalikan nafsu kita, mengendalikan amarah kita. Ini yang penting. Maka dalam proses berupacara ini adalah apa? Memberikan makna, tuntunan, tatanan. Saya bilang bahwa upacara Hindu di Bali itu ada 5 hal. 1 adalah tontonan, kita bisa lihat. Mengapa harus dibuat begini? Saya sering bertanya sama mahasiswa saya, kenapa kalau saudara-saudara Muslim laga Idul Fitri tidak pernah dia menghias masjidnya? Karena dengan membangun ritual ini, kita diajak mempromosikan diri kita kepada alam lain. Kita buat leluhur, kita buat penyor. Itu to make the other worldly. Berada pada alam yang berbeda. Ini sarana promosi. Ya, tontonan. Ini ada tuntunan. Sebelum ada tuntunan, di dalam tontonan ada tatanan. Saya melakukan ini dengan tatanan sudah tadi. Bayangkan ritual yang mesti diambil 3 kali oleh seorang pendeta, saya selesaikan sekali. Karena panca mahbutanya sudah digesang kemarin, tapi belum secara upacara, dibuatkanlah badan barunya tadi itu. Saya menggunakan pengerecedanan. Isinya ada beras, karena tubuh kita terbuat dari makanan anamaya kosa. Anamaya kosa bisa kita raih baik secara positif maupun negatif. Bayangkan, Bhisma yang makanannya rusak secara kesehatan mental oleh Duryodhana tidak bisa melihat kebenaran ketika Drupadi ditelanjangi.
Maka pada proses membuat kajang, kita ubah badan material menjadi badan aksara, maka berisilah ukur yang ditusuk dengan jarum. Itu makna ibaratkan kita mengeluarkan darah-darah yang kotor, sari-sari makanan. Itulah tuntunan. Bagi yang gemuk macam saya gitu misalnya, kita sudah menumpuk makan itu apa, makanan dari kesehatan mental udah bagus, dari agama bagus apa belum? Iya. Setelah tuntunan, tatanan, tuntunan, ya, mampu tidak membawa tuntunan dan tantangan zaman, ya kita sudah bawa. Maka kita berikan prototipe bahwa kita masih bisa melakukan kegiatan ritual di luar daerah walaupun kita keluar dari desa induk kita, dari tanah kelahiran kita. Maka inilah saya membuat format pengabenan antara ngaben dan ngatmawedana jadi satu kesatuan. Itu bisa dilakukan. Mengapa saya ngajak selenge Buddha? Anak saya, memang salah satu jalan Buddha lah ngereco dana itu ngaben dan nyekah jadi satu kesatuan. Itu dasar. Buddha bukan Buddha Mahayana di cara India Theravada, tapi Kasogatan dia. Tadi kan dilihat itu agak lebih apa ya busananya, seperti sendratali ya. Serga gelungan ramo, rambut sama segini gitu. Saya ngajak itu anak saya yang keberapa dia sekarang? Yang ke-12 itu. Hah? 11 ya? 12 betul. 12 itu urutan. Oke. Ya, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau melihat kejadian aneh kok tidak dilakukan di kuburan, memang ada beberapa teks gitu kan. Puput ring rumah, puput ring setre, puput ring sanggar. Tapi jenazahnya tidak mungkin akan kita bakar. Tapi jenazah badan simboliknya namanya kosa kita selesaikan. Jadi pikirannya kita bersihkan. Tadi upacara pertama Sima Petik lah, diksalah dia dulu. Untuk membangun kembali kekuatan spiritual yang memberikan hidup, agar sadar bahwa sesungguhnya dia bukan badan, dia bukan pikir, adalah Atman yang sesungguhnya Tuhan. Di Islam kembalilah pada fitrahmu, dan lebih tinggi lagi kembalilah pada sifat-sifat anifiyahmu. Kalau Kristen bilang, kuciptakan dirimu secitra dengan diriku karena aku kudus, kuduslah kamu. Haleluya. Kang kira niki yang di Bali sing haleluya, haleluya gitu ya. Ya, niki. Maka berikan kesadaran, diksalah dia. Apa itu diksa? Diwiya, jenyanam, iksana, memberikan pengetahuan tentang dewata. Itulah fungsi diksa. Karena diksa adalah pintu untuk menuju alam siwa. Di dalam tatanan ajaran kenusantaraan kita, lah ajaran Siwa Siddhanta. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, ada ritual tamahan. Kalau sudah meraga pitare, maka ada upacara nyurud ayu. Kalau bahasa Karangasem natak tiis, ada upacara mesangi. Ya, maka saya katakan selesaikan, bersihkan dulu tingkat pengabean badan yang berbau busuk, masuk menjadi bau harum baru akan ditunggalkan sama itu Sang Hyang Widya. Inilah upacara matata. Jadi saya bilang, sekali kayu sekian puluh terlampaui. Ibu diwintan ulang. Kita mau petik dibersihkan. Ya. Jadi inilah upacara, inilah syarat akan makna. Ritualnya satu, tapi daya tampungnya luar biasa. Inilah Hindu yang sangat fleksibel. Ya, maka saya katakan, habis likuifaksi di Palu, saya ke sana, Pandita Lise, Balaroa, Jono, anak saya yang nomor 9 ngiring saya. Masih ada banyak roh-roh yang terkubur karena proses larinya tanah. Di ritual Hindu, fungsi ritual itu ada 6. Satu, persembahan offering. Kedua adalah sacrifice, pengorbanan. Ketiga, salvation, penyelamatan. Kemudian kelima, purification, penyucian. Kelima adalah redemption, penebusan. Terakhir adalah liberation. Maka tidak pengentas sebetan ada padang lepas. Padang lepas artinya padang, turunnya galang, kelihatannya padang itu rumput. Tapi bahasa maknanya padang itu orang Jawa bilang padang senggalang tuh, Bu. Padang bulan ya, galang bulan itu ini. Padang lepas artinya lepas, pengentas. Ini dia. Kita lepaskan supaya tidak ada ikatan, bahwa tidak perlu lagi dia rindu, kita lepaskan. Nah, sehingga dia menuju alam penyatuan dengan Tuhan. Itu harapan kita yang di dunia. Mahasiswa saya sering tanya, Bapak Ibu, Pak, kakek saya katanya banyak melakukan dosa, perbuatan tidak senonoh. Walaupun saya buatkan upacara, pasti masuk surga? Pasti, saya bilang. Duryodhana saja karena buruknya lebih besar juga dapat surga. Tapi ingat, bukan surga abadi, neraka pun akan diperoleh. Itu dalam pandangan Ibu ya, Pak Hindu Ibu. Surga itu tidak abadi,
Neraka pun tidak abadi, yang abadi adalah moksa. Masih ada dunia antara. Kayak kita tidak ingin mencapai surga, mencapai neraka, tapi kita inginkan yang lebih tinggi adalah moksa. Apa itu moksa? Momo dan kesa. Momo, mama, egois sektoral kita. Kesa, akhirilah momo sektoral kita, maka demikian kita akan menjadi lautan. Ketika lautan, berapa banyak sungai yang bermuara ke sana, tidak pernah sungai membawa identitas pada lautan. Lautan tetap membangun jati dirinya sebagai lautan. Sehingga demikian Atman akan bersatu dengan Tuhan. Maka dengan demikian dia tidak lagi membawa identitas personalnya. Tapi karena kita masih menyadari itu, kita rindu kembali akan dunia ini yang sesungguhnya dunia maya kan. Kembalilah kita diikat. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini saya bisa sampaikan pesan sejenak. Ternyata enak sekali saya bisa berkhotbah, berceramah dengan pakai bahasa Indonesia. Bahasanya di Bali sulit orang mengerti ini. Karena saya biasa di dunia kampus, saya akan jelaskan dengan cara kampus saya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkenan di hati. Ya. Nanti kalau ada yang bertanya sebentar, saya bisa berikan kesempatan sampai 30 menit sehingga jam 12 kita sudah final. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Jauh di rantau ini. Sulit cari saya loh. Hingga silakan Ibu, Bu Mangku, Murtini. Sebentar.